warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Syarah Ushul Iman tentang rukun iman karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih pada pembahasan yang terakhir kita bahas, yaitu tidak boleh beralasan dengan takdir ketika bermaksiat, entah itu bentuknya meninggalkan ketaatan atau melakukan yang dilarang. Kita telah sebutkan dua bahwasanya yang pertama, alasan tidak dibenarkan hal tersebut, yang pertama adalah orang-orang musyrikin, mereka di akhirat nanti berhujjah dengan takdir juga. Di surah Al-An'am ayat 148. Namun alasan mereka seperti itu tidak diterima. Ya, mereka tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini artinya mereka sudah dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi mereka tetap memilih di atas kesyirikan. Jadi salah sendiri. Ya. Poin yang kedua, yaitu sebagaimana sebelumnya, agak mirip, yaitu tujuan diutus para rasul agar mereka jelas mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kalau urusannya beres hanya dengan berhujjah dengan takdir, maka tidak berfaedah diutusnya para rasul. Karena mereka menjelaskan ini jalan yang lurus, ini jalan yang salah, ini kabar gembira bagi yang taat, ini ancaman bagi yang membangkang. Ketika dia milih yang membangkang, menjadi pembangkang, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Ya. Karena dia sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ya. Sekarang poin yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim lafaz dari Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan sudah tercatat tempatnya nanti di mana, di neraka atau di surga. Faqala rajulun minal qaum, "Ala nattakilu ya Rasulullah?" Maka ada salah seorang yang bertanya, "Kalau begitu kita bersandar saja dengan takdir wahai Rasulullah." Ya.
Kalau begitu kita bersandar saja dengan takdir. Ya kan masing-masing sudah ditetapkan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Ya sudah, kita slow aja, santai aja sudah. Maka apa kata Nabi SAW? La, tidak. I'malu fakullun muyassarun. Ya, tidak. Kita tetap disuruh untuk beramal, berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fakullun muyassarun. Ini 5 khuliqalah. Setiap orang dimudahkan kepada tujuan penciptaannya. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan atau membacakan ayat di surah Al-Lail. Ya. Surah Al-Lail ayat 5. Ya. Ayat 5 sampai 10 lah. Famma man a'ta wattaqu. Maka barang siapa yang dia memberikan, yakni sedekah, atau dia keluarkan hartanya di jalan Allah, wattaqu, dan dia bertakwa, menjaga diri dari hal yang Allah larang, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan pahala, membenarkan adanya surga, percaya akan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju segala kemudahan. Ya. Karena tadi li'annahu ata bi asbabi taysir fayassarallahu lahu lidzalik. Karena dia telah melakukan sebab yang mendatangkan kemudahan. Yaitu tadi disebutkan, ya, dia keluarkan hartanya jalan Allah atau bersedekah, dia bertakwa, dan dia punya iman yang kuat akan surga, akan akhirat. Maka dengan hal tersebut, dengan sebab tersebut, Allah mudahkan baginya. Ya, Allah mudahkan segala hal kepada hal yang baik. Ya. Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang bakhil, yang kikir, wastagna, dan merasa tidak perlu kepada Allah, ya, karena dia merasa bisa sendiri, bisa mandiri istilahnya, tidak peduli dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli sama Allah. Ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, mendustakan apa yang Allah janjikan tadi, berupa pahala bagi yang berinfak. Ya, dia bakhil. Dia bakhil di antara sebabnya ini, dia tidak percaya akan ada ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan, kepada segala kesulitan, keburukan, disebabkan kemaksiatan yang dia telah lakukan. Ya, jadi ada sebab dan akibat. Ya, kalau kita ingin masuk surga, lakukan sebabnya, lakukan usaha jalan menuju surga tersebut. Maka intinya poin yang ketiga, Nabi SAW memerintahkan untuk kita beramal, jangan bersandar dengan takdir. Ya, apalagi kan kita nggak tahu takdir kita gimana. Ya, itu kan perkara goib. Ya. Maka kita berusaha agar catatan takdir kita yang baik kan seperti itu. Maka intinya tugas kita hanyalah beramal, ya, berusaha. Kalau ingin masuk surga, usaha, ya, lakukan sebab-sebab yang mengantarkan kepada surga. Poin yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anna Allah Ta'ala amara al-'abda wa nahahu wa lam yukallifhu illa ma yastati'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya dan juga melarang hambanya dari suatu hal. Allah tidak membebani hambanya kecuali apa yang dia mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian, berusaha, ya, berusaha semampu kalian. Disuruh apa? Berusaha. Ya, berusaha melakukan ketaatan dan juga berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, ada usaha, harus ada usaha, mujahadah.
menahan diri dari berbuat maksiat. Ayat yang lain di surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan apa yang dia sanggupi. Ya. Tidak sebagaimana firqah sesat yaitu Jabriyah yang berkata manusia itu kayak robot, ya, gerak sendiri. Semuanya takdir semua. Maksudnya kata mereka kita ini nggak ada pilihan, nggak ada kehendak, gerak semua, nggak bisa. Ya. Buktinya apa? Kita melakukan apa yang kita mampu saja. Ya, kita melakukan apa yang kita mampu saja. Ada yang tidak kita mampu, kita tidak bisa kita kerjakan. Ya. Walidzalik, oleh karena itu kata Syekh rahimahullah, idza waqa'at minhul ma'siyah bijahlin aw nisyanin aw ikrahin, ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat karena kebodohannya, karena kejahilannya atau enggak sengaja, aw nisyanin, lupa, ya. Kalau jahlin, ya, ketidaktahuan, sebagaimana contohnya kalau zaman Nabi, ya, berbicara dalam sholat misalnya, kita kan dia kan nggak tahu, ya, habis itu baru dikasih tahu kalau nggak boleh ngomong gitu, berbicara istilahnya, berbicara yang kayak obrolan gitu kan dia ngomong, salah seorang sahabat ini ngomong, kenapa kalian ngeliatin aku lagi sholat ngomong kayak gitu, kenapa kalian ngeliatin aku, ya, itu karena kebodohan, karena belum tahu kan. Au nisyanin, atau karena kelupaan, lupa, ya, sebagaimana biasa di bulan Ramadan awal-awal, ya, atau orang lagi qodok lah misalnya, qodok puasa Ramadan, lupa dia, ya. Oh iya lagi puasa, ya. Au ikrahin, atau sedang dipaksa, ya, dipaksa, terancam nyawanya sudah. Maka kalau dia berbuat kemaksiatan dengan sebab tiga hal tadi, karena ketidaktahuan atau tidak sengaja atau lupa atau dipaksa, maka tidak berdosa dia. Karena itu apa? Di luar kemampuannya. Di luar apa? Kemampuannya. Tanpa kesengajaan. Bukan pilihan dia. Nah, maka demikian tidak berdosa. Yang berdosa itu yang dia sengaja dan dia tahu, ya, itu yang berdosa. Maka tidak bisa sekali lagi orang berasan dengan takdir ketika dia bermaksiat. Ya. Yang kelima, anna qadarallahi ta'ala sirrun maktubun la yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Sesungguhnya apa yang Allah takdirkan adalah sebuah rahasia. Enggak ada yang tahu takdir. Tidak ada yang mengetahui takdir kecuali sudah kejadian dulu. Kecuali sudah kejadian. Sebagaimana Allah takdirkan kita sudah sampai di masjid, sudah terjadi, itu bang takdirnya sudah. Adapun ketika kita sebelumnya masih di rumah, ya, atau nanti ini kita habis isya, ya, kita nggak tahu kan takdirnya, apakah sampai rumah apa enggak gitu, ya. Kita nggak tahu takdirnya. Sampai kejadian, kalau benar-benar sampai rumah, takdirnya demikian, sampai rumah berarti, ya. Jadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala rahasia, belum diketahui sampai kejadian dulu, baru kita tahu apa yang Allah takdirkan. Jadi kita nggak tahu masa depan, apa yang Allah takdirkan nanti kita nggak tahu. Wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi. Fatakunu iradatuhu al-fi'la ghayra mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah. Dan orang ketika berhendak, berencana, itu kan duluan, rencananya itu kan duluan. Rencana yang dipikirkan itu kan duluan, sebelum dia berbuat, kan gitu ya. Tadi misalnya perbahasan maksiat, dia ada rencana berbuat maksiat, belum dia lakukan, ya. Maka jangan dia beralasan dengan takdir, aku tahu nih nanti aku berbuat ini. Tahu dari mana? Kan bisa aja kamu gak usah berbuat, gitu kan. Bisa aja kamu tahan, gitu. Karena malah kamu lakukan, berarti kamu pengen takdirnya kayak gitu kan, gitu. Pilih kamu sendiri, gitu. Ya, wahina idin tantafi hujjatuhu bil qadar. Maka tidak bisa orang berhujjah dengan takdir. Tidak bisa seorang berhujjah dengan sesuatu yang belum dia ketahui.
fima la ya'lam. Ya. Yang terakhir kata saya belum terakhir ya, masih ada lagi sini. Ada 7 poin. Yang keenam, annana nara al-insana yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunyahu hatta yudrikahu wa la ya'dil anhu illa ma la yulaimu. Kita lihat manusia, kita semua lah gitu ya. Setiap manusia dia bersemangat untuk meraih apa yang cocok baginya berkaitan urusan duniawi. Hatta yudrikahu, dia berusaha agar mencapai istilahnya apa yang dia inginkan, cita-citakan. Wala ya'dil anhu, dia tidak mau beralih kepada yang tidak dia sukai. Ya, pokoknya sudah fokus itu, pengennya itu, ambisi gitu ya. Dia akan kejar. Thumma yahtaju ala udulihi bil qadar. Enggak bisa dia tiba-tiba berpaling gitu ya, kemudian berhujah dengan takdirnya kayaknya aku kesini Pak. Dia milih sendiri gitu ya. Enggak bisa. Ya. Dia kan pengen ke sana. Falimada ya'dilu amma yanfa'u fi umuri dinihi ila ma yadurhu thumma yahtad bil qadar. Yani kata saya, kok bisa ada orang ketika dia berpaling dari yang bermanfaat untuk agamanya kepada yang merusak agamanya, dia pilih sendiri kan gitu. Dia pilih sendiri jalan yang merusak agamanya. Kok bisa dia berhujah dengan takdir? Karena takdirnya kayak ini bang, sudah jarang pelaku maksiat, hobi maksiat, ya tidak sholat itu takdir sudah jarang. Ente pilih sendiri kok itu, pilihannya ente. Ya, afalaysa sanul amrayn wahidan? Bukankah perkara duniawi tadi dengan agama perkara yang sama? Syekh Ibnu Utsaimin beri contoh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh akan poin ini. Law kana baina yadayil insan tariqan. Kalaulah seseorang ada dikasih tahu 2 jalan. Yang satu jalan menuju ke sebuah kota yang penuh dengan kekacauan. Banyak begal, pokoknya wah hancur lah gitu ya. Kerusakan demi kerusakan, penuh ketakutan, penuh kelaparan. Ya terancam lah gitu ya. Kacau balau lah itu kota. Yang kedua, jalan menuju tempat kota yang teratur, tentram, aman, hidup nyaman, ya, harta, darah, jiwa aman. Maka tentu innahu sayaslukut tariqus tsani. Tentu orang itu akan milih jalan yang ke kota yang penuh kenyamanan. Ya, la yumkin li ayyi aqil abadan. Tidak mungkin bagi orang yang punya akal dia milih jalan yang menuju kota yang penuh kekacauan, habis itu takdiran sudah kita nih. Nah, ente sendiri dari awal milih ke sana. Sudah tahu nih di sana tuh bahaya segala macam, ke sana tetap. Pas sudah kena musibah segala macam, berasanya ngetakdir. Pas kena yang terancam tadi sudah diancamkan, baru berhujah dengan takdir, nggak bisa. Ya. Kata saya intinya, falimada yasluku fi amril akhirah tariqan nar duna jannah wa yahtaju bil qadar. Maka kok bisa untuk urusan akhirat dia milih sendiri jalan menuju neraka, tidak memilih jalan ke surga? Kok bisa malah berhujah dengan takdir? Ya, seakan-akan ya tadi berarti dia pengennya takdirnya kayak gitu kan. Kan kita nggak tahu semua takdir kita kayak apa. Ya. Kalau dia sengaja memilih jalan ke neraka, berarti dia pengennya seperti itu. Naudzubillah. Contoh lainnya, kita lihat orang yang sedang sakit disuruh untuk minum obat. Ya. Dia minum, padahal jiwanya nggak suka gitu ya. Pahit ya, obat dengan pahit istilahnya. Wa yunha 'anil ta'am alladhi yadurruhu, dia berhenti dari pantangan gitu ya, makanan-makanan dilarang. Ya. Fayatrukuhu, sehingga dia tinggalkan makanan-makanan tersebut. Wa nafsuhu tastahi, padahal jiwanya pengen banget, dia pergi dirinya. Kullu dzalika talaban lisyifa wassalama. Semuanya itu demi apa? Demi biar dia sembuh, biar kembali sehat. Wala yumkin an yamtani an surbid dawa aw ya'kul at-ta'am
alladzi yadurru wa yahtad bil qadar. Gak mungkin dia berhujah dengan takdir ketika apa? Dia gak mau minum obat dan dia tetap makan makanan yang dilarang, kemudian takdirnya dokter Rai. Ya. Gak bisa kayak gitu, dikasih ini nih apa obatnya, diminum, harus diminum. Kan diminum-minum ya. Ini jangan pian ini ngopi terus istilahnya gitu ya. Ngopi kental benar maksudnya ya, manis-manisan gitu ya. Makan terus gitu ya. Jangan dimakannya tetap. Gak bisa habis itu takdir dokter aja. Saya sendiri sudah dikasih tahu malah tetap dilakukan. Gak bisa diterima alasannya dengan takdir tadi. Iya. Maka ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa orang meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan juga yang diperintahkan oleh Rasulnya, kok dia tinggalkan perintah tersebut, kemudian dia melakukan apa yang Allah dan Rasulnya larang, kok bisa dia berhujah dengan takdir? Ya, kan dia milih sendiri. Yang terakhir, yang ketujuh, ya, annal muhtajja bil qadar ala ma tarakahu min wajibat aw fa'ala min ma'asi. Cobalah orang yang berhujah dengan takdir ini ketika berbuat maksiat. Kalaulah seandainya dia dizolimi sama orang, hartanya dicuri, kehormatannya dihancurkan dengan dituduh-tuduh macam-macam dan seterusnya. Kemudian orang yang menzalimi ini berhujah dengan takdir, terima apa enggak dia? Ya. Ini maling nih, ada maling. Maling, takdir Pak. Ya. Apakah dia terima gitu? Alasan si yang zalim ini. Ya. La talumni fa inna tidai kana biqadrillah. Jangan engkau marah sama aku, kata yang zalim gitu ya. Ini aku lakukan ini takdir sudah. Maka orang yang dizalimi tidak mungkin dia menerima alasan itu. Ya, fa kaifa la yaqbal ihtijaj bil qadar fi ridai ghairi alaih. Bagaimana dia bisa tidak terima kalau ada orang yang zalim sama dia beralasan dengan takdir, dia enggak terima. Kok bisa dia beralasan dengan takdir ketika urusan dia sama Allah? Ya, ketika dia melanggar ya kewajiban dia kepada Allah, kok bisa dia malah beralasan dengan takdir? Sedangkan ketika dia dizalimi, dia enggak suka, dia enggak terima kalau orang yang menzaliminya beralasan dengan takdir. Ya. Dikasih contoh. Wa yuzkar anna Amirul Mukminin, disebutkan bahwasanya Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, didatangkan padanya pencuri yang sudah siap dihukum potong tangan. Ya, sudah ready, sudah siap potong tangan. Maka yang dihukum ini bilang, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Tunggu dulu, santai dulu. Pak Umar ya, bahasa kita. Ya. Amirul Mukminin tunggu dulu teman. Ya, jangan dipotong dulu, dengarin ulun dulu. Fa inna ma saraktu biqadarillah. Ulun mencuri ini dengan takdir. Jangan pian potong tangan, ini takdir dah. Salah ulun gitu. Apa kata Umar? Wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Kami pun motong tanganmu dengan takdir juga nih. Ya. Ini pun takdir juga nih, kami hukum kalian. Jadi jangan menolak. Ya. Gitu. Jadi tidak bisa sekali lagi orang beralasan dengan takdir ketika melaksanakan kemaksiatan. Ya, dia harus taubat. Kalau sudah melakukannya, dia taubat. Taubatan nasuha. Dan ini beda kalau orang keadaannya sudah masa lalu ya, dia sudah taubat, tak pernah lagi dia lakukan. Itu bisa aja bilang takdir, itu dulu saya sudah taubat. Ya. Beda dengan orang yang kayak membenarkan maksiatnya dengan alasan takdir. Dia nggak ada taubat gitu ya, kayak nggak merasa bersalah. Itu sudah takdir, itu udah diatur sama Allah. Aku ini bermaksiat, nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh dia berucap seperti itu. Ya. Karena tadi alasan-alasan yang sangat banyak sekali tadi. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan buah manis dari iman kepada takdir. Maka yang pertama, orang yang beriman kuat akan takdir ini punya iman yang bagus
terhadap takdir, maka dia akan benar-benar bergantung kepada Allah ketika melakukan usaha. Ya, jadi dia tidak bergantung sebatas kepada usahanya saja. Ya. Lianna kulli syai'in biqadrillah, karena semua hal dengan takdir Allah. Maksudnya apa? Ya, dengan pertolongan Allah. Mau kita sudah punya ilmunya, rencana sudah mateng, ya, terus kita punya kekuatan, kita sudah lakukan usaha, kalau Allah tidak tolong, tidak akan berhasil. Ya, makanya harus minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masalah, ya sering kita ulang-ulangi, masalah sebesar apapun, urusan sebesar apapun, kalau ditolong sama Allah, beres. Tapi masalah suatu perkara sekecil apapun, kalau tidak ditolong oleh Allah, gak beres-beres. Yang penting kita usaha dan minta tolong sama Allah, ya, agar berhasil istilahnya. Ya. Dan juga dari sisi tawakal, ya, kita berusaha minta tolong sama Allah dan kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal. Hasilnya bagaimana terserah Allah, kan seperti itu. Tawakal, tenang, akhirnya berhasil alhamdulillah, tidak berhasil alhamdulillah juga, karena ini pilihan Allah berarti. Ya, pilihan Allah yang terbaik tentunya pasti. Nah, sehingga tenang, ya, orang yang iman bertakdir penuh dengan ketenangan. Yang kedua, buah yang disebutkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, alla yu'jaba al-mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradih. Dia tidak akan ujub ketika meraih cita-citanya, ketika meraih apa yang dia inginkan. Ya, tidak ujub dia, mau dapat ilmu, dapat harta, dan seterusnya. Ya, kemudahan-kemudahan, hal-hal yang kemuliaan kah gitu ya, hal yang membanggakan dia dapatkan, maka dia tidak ujub. Karena apa? Li'anna husulahu ni'matun min Allah, karena dia dapatkan itu murni, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana tadi yang poin pertama, sekali lagi dia berusaha, kan tugas kita hanyalah apa? Berusaha, berdoa. Urusan akhirnya terserah Allah. Kalau dikasih, berarti Allah kasih, memang Allah yang kasih, bukan sekedar karena hebatnya kita. Tidak, semuanya Allah yang mudahkan, Allah yang tolong. Ya, sehingga kita kembalikan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah, disebabkan apa yang Allah takdirkan berupa dia telah melakukan sebab-sebab. Ya. Orang ini telah melakukan sebab, ya, dan berhasil, Allah takdirkan berhasil, maka dia tidak ujub, tidak lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat sama Allah, ini semua dari Allah. Dia bersyukur, dia ucapkan alhamdulillah, semua dari Allah. Ya. Kalau lihat contoh-contohnya banyak sekali. Seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berusaha, ya, dan Allah mudahkan, benar-benar dia akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal dia di lingkungan yang gak kebayang lah untuk bisa bertemu Nabi, untuk bisa masuk Islam itu gak kebayang, karena lingkungannya Majusi, Nasrani, kental lah. Ya, tapi dia jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berusaha mencari kebenaran. Ya, maka Allah mudahkan dia ketemu beneran, dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada dia ujub, bangga diri. Ya, memang aku ini memang gini enggak ada. Tidak seperti Qarun, ketika dia diberikan nikmat, dia bilang apa? Ini pang ilmuku, ya, kepintaranku. Dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Ya. Ketika seorang punya ilmu, seorang mudah beramal soleh, seseorang berakhlak mulia, seseorang punya jasa dan seterusnya, dia bisa menebarkan manfaat, dia tidak ujub, karena semuanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tolong, Allah yang menolong. Tanpa pertolongan Allah, maka tidak akan bisa semuanya ini, tidak akan sampai ke sini istilahnya gitu. As-salitsah, yang ketiga. Ya.
Jadi makanya kita selalu berdoa ya setiap habis sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingatmu, untuk bersyukur ya, untuk bersyukur bisa sholat itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik, dan ya Allah tolonglah kami untuk bisa beribadah dengan baik dan benar ya, agar diterima. Itu. Poin yang ketiga, buah dari iman kepada takdir, at-tuma'ninatu war-rahatun nafsiyah. Penuh rasa tenang dalam menghadapi apa yang Allah takdirkan. Ya, penuh dengan ketenangan apapun yang terjadi. Fala yaqlaqu bi fawati mahbubin aw husuli makruhin. Dia tidak beban pikiran, tidak stres ketika bi fawati mahbubin, kehilangan sesuatu yang sangat dia sukai ya, harta, jiwa gitu ya, wafatnya orang yang dia cintai, kehilangan harta yang sangat dia sukai ya. Dia enggak berat banget gitu ketika ingat sama takdir, dia tenang, tidak stres banget. Al-husuli makruhin, atau dia ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, musibah misalnya, maka dia tidak ambiar banget lah istilah bahasanya, tidak hancur banget pikirannya, tidak stres. Fala yaqlaq, tidak stres ya. Lianna dzalika biqadrillah, karena dia yakin semua ini terjadi dengan takdir Allah. Dia yakin Allah tahu ini semua kejadian ya, semua sudah tercatat, semua pasti terjadi dengan kehendak Allah. Sudah Allah kehendaki pasti sudah. Dan Allah yang membuatnya ada ini ya, terjadi ini dari Allah. Allah yang membuatnya terjadi. Dan semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin Allah menginginkan keburukan bagi hambanya. Sehingga tenang, sehingga penuh dengan ketenangan ya. Dia nadzalika biqadarillah. Jadi semua terjadi dengan takdir Allah, semua sudah Allah tetapkan. Allah lah yang memiliki langit dan bumi ini. Wa huwa kainun la mahalah. Ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak mungkin ada yang mencegahnya. Dalilnya ya, istilahnya ini dalil pelipur lara istilahnya, membuat orang tenang. Di surah Al-Hadid ya, ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada dirimu, melainkan semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya ya, sebagaimana hadis, semua sudah tercatat sebelum ya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi benar-benar memang inilah yang Allah takdirkan ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ayat 23-nya, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak sedih terhadap yang luput ya, keinginan yang tidak tercapai ya, atau kehilangan apa yang dicintai, apa yang disukai ya, tidak terlalu berduka sekali, tenang ya. Wala tafrahu bima atakum, dan juga agar kalian tidak berbangga diri, tidak sombong, tidak angkuh terhadap apa yang kami berikan pada kalian ya, tidak angkuh, karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau disombongkan, semuanya dikasih oleh Allah, semuanya ditolong oleh Allah ya. Dan ini yang pernah kita sampaikan gitu ya, bahasan yang udah lama.
yaitu tentang konsep tukang parkir ya. Konsep tukang parkir. Ketika ada yang nitip sama dia mobil mewah, motor mewah, nggak bangga dia karena punya orang ya, dititipin. Ketika diambil motornya nggak sedih, nggak nangis dia karena dia punya orang gitu ya, diambil sama yang punya. Maka demikian pula ya, ketika orang beriman dengan takdir, tenang hidupnya. Dia dikasih, dia nggak sombong karena dari Allah ya, dikembalikan kepada Allah. Ketika diambil kenikmatan tersebut, dia tidak terlalu sedih ya. Karena apa? Itu punya Allah. Inna lillahi ya. Kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan keadaan orang beriman, khususnya yang beriman dengan takdir ini. Segala urusannya selalu baik, selalu pahala. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada yang bisa seperti ini kecuali orang beriman saja. Idza sabatu sarra syakar, fakana khairan lah. Ketika dia diberikan hal yang nikmat, hal yang membahagiakan, dia bersyukur kepada Allah, maka itu baik baginya. Ini pahala. Dikasih nikmat, syukur, dapat pahala. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan itu pun baik baginya, pahala. Jadi Masya Allah, orang beriman segala keadaannya pahala terus. Dikasih nikmat bersyukur pahala, ditimpa musibah bersabar pahala lagi. Masya Allah, selalu dapat pahala. Maka menakjubkan, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua firqah sesat berkaitan takdir ini, yang mungkin kita sudah isyaratkan beberapa kali. Kelompok sesat yang pertama berkaitan takdir adalah Al-Jabriyah namanya. Al-Jabriyah. Yang mereka berkata kita ini kayak robot ya, nggak punya kehendak, nggak punya pilihan. Nah, ini tidak benar. Ya. Kayak robot ya, gerak sendiri. Kelompok sesat yang kedua adalah Al-Qadariyah, yang dimana mereka bilang kita ini bisa bergerak sendiri tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa gerak sendiri. Nauzubillah. Ya. Ini Qadariyah. Yang dimana mereka berkata juga Allah itu tidak tahu sampai kejadian baru Allah tahu. Yaitu Al-Qadariyah. Jadi ini sudah ada di kejadian di masa Ibnu Umar kalau nggak salah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu disampaikan pada beliau. Ya, jadi bahwasanya ada di tempat kami sana gitu ya. Jadi ini orang jauh nih, dua tabiin kalau nggak salah. Jauh, entah daerah Syam kalau nggak salah. Kemudian mendapatkan di lingkungannya orang yang berpikiran seperti ini, Qadariyah. Bahwasanya segala kejadian itu terjadi tanpa Allah ketahui. Ya. Kejadian dulu baru Allah tahu, kata mereka. Maka mereka ini mau nanya sama sahabat Ibnu Umar radhiyallahu, datanglah ke situ. Datanglah ke Ibnu Umar. Ya, dan bilang ya, konsultasi nanya tadi. Maka Ibnu Umar bilang, kalaulah mereka bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka ditolak sedekahnya sampai mereka beriman dengan takdir. Hal ini perkara besar. Itu menunjukkan kekufuran. Sampai dibilang apa? Amalannya tidak diterima kecuali dia beriman dengan takdir. Maka bantahannya untuk Jabriyah,
Sebagaimana yang kita sebutkan berkali-kali, kita ini punya kehendak dan pilihan. Ya, kita punya kehendak mau apa, mau amal soleh atau maksiat, kita ada pilihan dan kita punya kemampuan untuk melakukannya. Ya. Dan juga kata Syekh, kita tahu ada perbuatan yang bisa kita pilih, ada perbuatan yang tidak bisa kita pilih. Maksudnya tanpa kehendak kita, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Seperti menggigil, ya, jatuh nggak sengaja, ya, dari atap misalnya terpeleset jatuh, itu kan bukan kehendak. Ya. Jadi ada yang bisa dipilih, ada yang tidak bisa dipilih. Ya. Maka ini bantahan untuk Jabriyah yang mengatakan kita ini gerak tanpa pilihan, nggak ada. Bantahan untuk Qadariyah, ya, Qadariyah yang mengatakan kita ini gerak sendiri tanpa aturan dari Allah, maka bantahannya adalah yang sudah kita sebutkan, yaitu Allah pencipta segala sesuatu. Ya, Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang membuat ada semua ini. Allah yang membuat semua ini terjadi, Allah itu yang membuatnya. Ya. Dan tidaklah suatu hal terjadi kecuali itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian itu pasti terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwasanya kehendak Allah itu ada dua. Ada yang berupa perintah larangan yang enggak semuanya melakukan, ada yang maksiat gitu ya. Kalau perintahkan untuk sholat misalnya, ada yang nggak sholat. Ada yang perintah berupa takdir, ya, yang tidak mesti Allah cintai, seperti adanya iblis, setan, ya. Itu tidak Allah cintai, tapi pasti terjadi, ya. Musibah, ya. Sesuatu yang kita tidak kehendaki, tapi Allah bikin ada. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula Allah sebutkan, kalau Allah mau, Allah bikin semua dapat hidayah. Kalau Allah mau. Tapi apa? Apa yang Allah lakukan semua pasti ada hikmahnya. Allah berhidayah, Allah kehendaki, dan Allah sesatkan yang Allah kehendaki. Abu Thalib gak beriman, gitu ya. Meskipun sebab-sebab hidayah sangat besar sekali. Dia paman Nabi, dia dekat sekali dengan Nabi, tapi gak beriman. Dan semua pasti ada hikmahnya. Ya. Dan secara akal, kita ini adalah mamlukulillah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah. Tidak mungkin. Kita ini kan semuanya ini, alam semesta ini punya Allah, dikuasai oleh Allah. Tidak mungkin ada kejadian tanpa kehendak dari Allah, tanpa izin dari Allah. Kelepasan itu enggak ada. Enggak mungkin ada sesuatu yang terjadi kelepasan dari Allah, enggak mungkin. Maka ini membantah Qadariyah yang mengatakan tadi adanya terjadi tanpa diketahui oleh Allah. Kejadian dulu baru Allah tahu. Enggak ada seperti itu. Nah, itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan azan terlebih dahulu, kita akan akhiri ya, kitab ini. Ya, sudah masuk azan. أشهد أن
Kita akhiri dengan di sini buah secara umum. Ketika seseorang itu atau sekelompok masyarakat mengimani 6 rukun iman ini. Jadi ini buah ketika seorang itu atau sekelompok masyarakat mengimani dengan baik 6 rukun iman ini. Maka yang pertama, seseorang itu akan ikhlas, ya. Akan benar-benar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, penilaian dari Allah semata. Ya, dia benar-benar akan menghamba kepada Allah, dia akan memuliakan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya yang berarti adalah penilaian dari Allah. Ya, karena Allah yang menguasai semuanya. Allah Maha Pencipta. Yang kedua, membuat pikirannya aman. Ya, karena apa? Yang dimasuki adalah ilmu-ilmu yang benar, akidah, keyakinan yang benar. Ya. Kalau enggak seperti itu, maka akan apa? Masuk subhat, naudzubillah, kesesatan. Enggak mungkin hati ini kosong, enggak mungkin. Pikiran kosong itu enggak mungkin. Antara pikiran baik atau pikiran yang buruk. Ya. Udah melamun, aneh-aneh udah gitu kan. Pikiran kosong itu aneh-aneh udah. Naudzubillah. Beranya udah gitu. So, kalau zikir ingat Allah Subhanahu wa taala, ya maka akan terjaga. Makanya disuruh apa? Zikrullah terus kan gitu ya. Di segala hal banyak ya, zikir-zikir gitu ya. Membuat kita tuh terus berzikir. Ya. Minimal aja. Salat 5 waktu kan gitu ya. Membuat kita kembali ingat sama Allah. Tanpa seperti itu, kita akan yakni berbuat yang jelek gitu ya. Akan terbawa arus jalannya setan. Naudzubillah. Yang ketiga, membuat seorang itu hidup penuh dengan ketenangan. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi berkaitan takdir. Ya. Membuat seorang ya benar-benar tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah dengan zikir, dengan ingat Allah, orang itu akan tenang. Ya, karena tadi apapun yang Allah tetapkan, apa yang Allah putuskan, yang Allah perintahkan, yang Allah larang, pasti semuanya kebaikan. Ya. Dia tidak akan mau cari gantinya. Ya, contohnya adalah salah seorang sahabat dulu awal-awal masih di Mekah gitu ya. Ketika dia masuk Islam, ibunya ngancam, ya, ibunya nggak suka anaknya masuk Islam. Nah, kalau kamu tetap Islam, aku nggak mau makan. Maka singkat cerita, maka sang anak nggak peduli. Ya. Karena yang dia pegang iman. Gak mau dia lepaskan iman yang Islamnya demi apa? Ibunya biar makan lagi istilahnya gitu. Untuk tetap di atas kekufuran. Demikian pula contohnya Musa bin Umair. Bagaimana terlihat buahnya. Beliau berpegang teguh dengan Islam. Yang asalnya beliau, kalau bahasa kita sekarang ya, istilahnya anak kayak rafathar gitu ya. Anak orang sugih luar biasa sudah gitu ya. Apapun difasilitasi. Bahkan dikatakan parfumnya tuh paling harum, dari jauhnya keciuman. Ini usap datang nih, saking anaknya. Pakaiannya paling disayang sama orang tuanya. Sejak dia masuk Islam, diputus semua. Langsung istilahnya segembel-gembelnya orang udah. Ya, sampai Nabi itu lihat Musa nangis. Ya. Karena apa? Bajunya tembelan. Ya, padahal dulunya apa? Orang paling kaya. Cuma gara-gara apa? Berpegang teguh dengan Islam dan dia tenang, nggak mau ganti dari itu, nggak mau beliau lepaskan lagi Islamnya demi dapat duniawi, enggak. Menunjukkan apa? Dia telah merasakan ketenangan dengan Islam ini. Kemudian keempat, seseorang akan lurus dalam beribadah dan berinteraksi dengan manusia. Ya, kelakuannya lurus. Ya. Karena apa? Dia ada pedoman hidupnya. Ada petunjuknya, ada pegangan hidupnya. Beda dengan orang yang berjalan tanpa arah kan gitu ya. Dengan segala kebingungan enggak. Tapi dia ada petunjuk sehingga tenang hidupnya. Terarah. Yang kelima, dia akan penuh semangat. Ya, penuh semangat dalam memanfaatkan waktu. Memanfaatkan kesempatan untuk beramal soleh. Karena apa? Yang dia cari pahala. Dia ingat kehidupan akhirat.
Ya, ketika ada kesempatan bermaksiat dia takut, dia tinggalkan, dia jauhi. Karena apa? Ingat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa hukuman di dunia dan di akhirat. Ya. Yang keenam, ya, sampai 7 nih ya, 7 poin. Yang keenam, kuat mental sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kuat mental. Kita lihat juga contoh lainnya adalah para sahabat berani berjihad kan seperti itu. Berani dia berangkat perang meskipun pasukannya ya lebih dikit ternyata. Musuh berlipat-lipat. Tetap apa? Slow aja gitu. Mereka berinfak sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia infakkan semua hartanya. Slow aja beliau. Utsman bin Affan juga batu banyak sekali dan beliau biasa aja, tenang saja maksudnya. Itu punya mental yang sangat kuat. Mus'ab bin Umair, Salman Al-Farisi tadi yang sampai kemana-mana ya lalang buana istilahnya gitu ya. Dan beliau tetap tenang. Ya, mentalnya kuat. Yang terakhir yang ketujuh, bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya, iman dan amal soleh. Dalilnya surah An-Nahl ayat 97. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan padanya kehidupan yang baik, yang tenang bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian kita bawakan. Ya, alhamdulillah kita khatam kitab ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan iman kita di dunia dan di akhirat sampai mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.